Halo orang penasaran, apa kabar hari ini? Gimana, sehat? Oke, hari ini kita coba membahas tentang kenapa manusia bisa tertawa, mencintai, berbohong, dan bahkan membentuk negara. Apakah semua ini hanya hasil budaya atau ada sesuatu yang lebih dalam? Yuk kita kupas sama-sama. Oke, untuk menjawab persoalan yang tadi, banyak antropolog melakukan pendekatan yang sangat menarik. Jadi mereka berpendapat bahwa untuk memahami manusia hari ini, kita harus kembali ke jutaan tahun lalu di masa ketika kita belum jadi manusia seperti sekarang. Atau singkatnya, sebelum kita jadi Homo sapiens, sebelum ada bahkan Pithecanthropus erectus, dan lebih jauh lagi. Kalau dari sisi antropologi, perilaku manusia adalah produk dari evolusi yang berjalan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun atau ratusan ribu tahun. Bukan cuma hasil pendidikan atau budaya semata. Ini bukan berarti budaya itu nggak penting, tapi hal ini menegaskan bahwa budaya tumbuh di atas fondasi biologis yang dibentuk oleh seleksi alam. Dan perilaku manusia tidak bisa dijelaskan hanya dengan budaya atau hanya dengan gen, karena walaupun keduanya saling terkait. Antropolog menjelaskan bahwa rumitnya perilaku manusia seperti kita bisa berempati sekaligus berkonflik, bisa bekerja sama antara manusia lain, tapi juga bisa saling menipu. Kompleksitas seperti ini kayaknya nggak tiba-tiba muncul dari ruang kosong atau ruang hampa. Pasti ada pola-pola perilaku yang terjadi sebelumnya, jauh sebelum ada manusia modern. Nah, para antropolog memperkenalkan konsep perilaku adaptif, yaitu perilaku yang membantu spesies bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan tertentu. Dan ini adalah kunci dalam pendekatan evolusioner. Pada dasarnya, ketika kita dalam point of view biologi dianggap sebagai salah satu dari spesies binatang lainnya, maka kita mencoba mencari pola perilaku dari binatang lain. Apakah ada keterkaitan atau tidak? Apakah ada pola yang mirip atau tidak? Hal-hal seperti itu. Kita mungkin juga melihat pola dari kekerabatan yang sangat jauh seperti manusia dengan angsa, atau dengan spesies binatang yang lebih dekat kekerabatannya seperti manusia dengan simpanse. Karena kalau dari sudut pandang DNA atau genetik, manusia dan simpanse memiliki DNA yang mirip dengan perbedaan yang lumayan kecil, bahkan kecil sih bisa dibilang, yaitu sebesar 1,2% perbedaan. Jadi kalau ada contoh-contoh yang berdasarkan simpanse atau bonobo atau kera-kera lainnya, jangan bersinggung ya, karena dari sudut pandang biologi dan genetik ya kita emang sangat mirip. Oke, studi yang lumayan terkenal adalah studi dari Jane Goodall di Tanzania. Ketika mengamati sekumpulan simpanse, ada pola yang menarik, yaitu simpanse bisa berperang antar kelompok, membentuk aliansi, bahkan menggunakan alat sederhana. Sangat mirip dengan kita, bukan? Bukti ini juga memperkuat bahwa akar perilaku sosial kita sangatlah tua. Namun manusia punya sesuatu yang berbeda, yaitu kemampuan membangun struktur sosial yang sangat kompleks. Basis bahasa, simbol, dan moralitas. Konsekuensi logis saat kita mengalami revolusi kognitif di mana kita bisa berpikir dan mengamati alam sekitarnya dan bisa mulai berbahasa secara metafora dan simbol. Robert Follis, seorang antropolog, menyarankan bahwa kompleksitas seperti ini tidak mungkin muncul tiba-tiba, tapi hasil dari tekanan ekologis dan sosial yang berlangsung sangat lama. Lalu bagaimana contoh konkretnya? Oke, bayangkan kehidupan manusia purba di sabana Afrika. Bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal kerjasama, berbagi makanan, dan membaca niat orang lain. Ini semua dimungkinkan karena kita sudah mengalami revolusi kognitif. Konsep evolusi berdasarkan lingkungan ini diperkenalkan oleh Robert Follis, dan dia menyatakan bahwa semua perilaku adalah respon terhadap lingkungan. Jika lingkungan berubah, ya perilakunya juga berubah. Misalnya ketika manusia masih menjadi pemburu pengumpul, berbagi makanan adalah suatu keharusan, bukan kebaikan hati. Itu adalah cara untuk memastikan semua anggota bertahan hidup. Karena kalau egois di saat itu mungkin ya sulit untuk survival. Satu-satunya cara biar bisa saling bertahan adalah dengan bekerja sama. Dan saat kita masih berburu dan mengumpul, kita berkumpul dalam kelompok yang tidak terlalu besar. Disinilah muncul konsep baru dalam masyarakat pemburu pengumpul, yaitu altruisme timbal balik. Apa itu altruisme? Altruisme adalah sikap atau perilaku yang lebih mengutamakan orang lain dibanding diri sendiri. Jadi ini adalah antitesis dari egoisme. Kenapa saat masa pemburu pengumpul
sikap ini muncul? Ya karena kembali lagi mereka tidak bisa hidup secara individu, mereka hidup harus dengan pertolongan orang lain. Jadi konsep dasarnya, lu bantu gue hari ini, mungkin besok gue bantu lu. Itulah yang menjadi dasar atau nilai kelompok yang diusung pada saat periode pemburu pengumpul. Karena ternyata strategi altruis adalah strategi terbaik untuk interaksi jangka panjang. Jadi perilaku altruis atau perilaku baik yang kalau kata manusia modern bilang itu ternyata basisnya tidak hanya moral, tapi juga strategi secara evolusioner. Dan terbukti masyarakat jadi semakin survive dengan perilaku ini. Robert Foley juga menjelaskan bahwa pada manusia, evolusi perilaku tidak hanya bersifat biologis. Kita punya sesuatu yang disebut evolusi eksternal, di mana perubahan terjadi lewat alat, bahasa, dan ide. Manusia memang tidak mempunyai organ untuk membela diri atau berburu. Contohnya manusia tidak punya kuku, manusia tidak punya sayap, atau tidak punya jarum seperti landak dan hal-hal semacam itu. Tapi kita punya cara berpikir imajinatif. Dan ditambah karena kita sudah bipedal alias berdiri dengan dua kaki, maka kita mempunyai dua tangan yang idle alias bisa bebas melakukan apa saja. Hal ini penting untuk membuat tools seperti tombak atau melempar batu dengan tangan. Jadi semacam perpanjangan tangan atau senjata. Dan yang paling revolusioner, kita tidak hanya menurunkan informasi yang telah kita dapatkan secara bertahun-tahun melewat genetik saja, karena hal ini dirasa kurang efisien. Kita bisa menurunkan segala informasi melalui cerita dan budaya, sehingga cerita yang telah kita dapatkan dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Tapi ada sisi lain, perilaku yang dulu adaptif bisa jadi sekarang malah merugikan. Inilah yang disebut mismatch teori. Contohnya manusia modern cenderung suka banget mengkonsumsi makanan olahan yang tinggi gula dan lemak. Kita seperti cranky dan ada dorongan untuk mengkonsumsinya secara berlebihan. Mengapa dorongan ini sangat kuat sekali? Karena saat kita masih berburu, walaupun kita pemburu yang ulung, tapi tidak semudah sekarang untuk mendapatkan makanan. Sekarang makanan bisa kita makan kapan saja. Nah, bayangkan ketika mereka menemukan buah yang melimpah atau cadangan makanan lemak, insting mereka akan mendorong mereka untuk memakan sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu kapan lagi kita bisa menikmati atau mengkonsumsi energi yang ada. Karena bisa jadi 2 hari ke depan kita tidak menemukan buah atau saat kemudian kita tidak menemukan bahan buruan yang lain yang menyebabkan kita kelaparan. Dan dorongan untuk menghindari kelaparan ini yang mendorong kita makan sebanyak mungkin. Untuk apa? Ya simpelnya untuk bertahan hidup saja, memenuhi kalori yang dibutuhkan setiap harinya. Begitu juga kecenderungan kita untuk membentuk kelompok eksklusif. Dulu mungkin berguna untuk bertahan hidup, tapi kalau kini bisa memicu konflik sosial dan diskriminasi. Nah, jadi kita lebih reaktif terhadap kelompok-kelompok yang berbeda tanpa kita sadari. Kemudian Robert Foley juga membahas bahwa tidak semua perilaku manusia muncul karena seleksi alam secara langsung. Ada juga produk sampingan dari adaptasi lain. Contohnya seni, budaya, dan bernegara. Hal ini muncul bukan karena kebutuhan biologis, tapi kebutuhan untuk berekspresi karena kemampuan kita untuk melakukan bahasa secara simbol dan metafora. Foley tidak juga mencoba menjelaskan semua perilaku manusia melalui gen. Dia mengingatkan bahwa kita hidup dalam dunia budaya yang kumulatif, yang membuat manusia sangat fleksibel dan sangat kompleks. Dan kita juga harus sadar, berdasarkan paparan-paparan tersebut, banyak hal yang kita anggap manusiawi di zaman modern ini sebenarnya punya akar yang sangat tua dan mungkin sangat purba. Yang jadi masalah dewasa ini adalah manusia menganggap begitu berbedanya dengan hewan lain sehingga hanya mempunyai sudut pandang kultural dan budaya untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin sifatnya sangat transendental atau sangat purba. Jadi, apakah manusia adalah makhluk biologis atau kultural? Kita adalah spesies yang otaknya dibentuk oleh jutaan tahun yang lalu melalui seleksi alam, tapi juga spesies yang hidup dalam dunia ide, simbol, dan teknologi yang sungguh sangat abstrak, sungguh sangat metafora, dan banyak-banyak pengandaian. Kita sering terjebak di antara dikotomis itu. Untuk memahami manusia sepenuhnya, kita tidak cukup hanya dengan psikologi atau sosiologi saja. Kita perlu juga mempelajari biologi, arkeologi, evolusi, bahkan ya filosofi itu sendiri. Jadi, jika kita ingin tahu siapa sih manusia sebenarnya, kita harus lihat jauh ke masa lalu, ke tekanan lingkungan, tantangan bertahan hidup, dan interaksi sosial di awal. Dan dengan pemahaman itu, kita bisa lebih bijak menghadapi masa depan, baik dalam merancang kebijakan sosial, pendidikan, maupun kebijakan lainnya, bahkan dalam memahami konflik manusia modern. Karena pada akhirnya memahami asal-usul perilaku manusia bukan sekedar soal sejarah,
tapi soal masa depan kita sebagai spesies. Oke, jika kamu tertarik dengan hal-hal seperti ini berbau sains, biologi, dan evolusi, silakan like dan subscribe. Silakan komen jika kamu punya pendapat lainnya. Oke, bye.